Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Seminggu kami jalani di dalam anugerah Tuhan, dan tiba saatnya di hari Minggu, hari yang Engkau khususkan dan kuduskan, kami beristirahat dari pekerjaan rutinitas kami. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Gembala dan domba merupakan salah satu gambaran yang cukup umum dipakai untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya. Dalam keseharian mereka, gembala senantiasa hadir bukan hanya sekedar mengawal domba-domba itu, tetapi juga mereka memastikan bahwa domba-domba itu memperoleh apa yang ia butuhkan. Proses mengawal dan memenuhi kebutuhan para domba-domba itu dilakukan dengan setia dan dilakukan dengan serius, bahkan diusahakan untuk memperoleh yang terbaik. Menyangkut soal makanan, soal air yang hendak diminum, dan termasuk jalur perjalanan, diusahakan yang terbaik. Ancaman-ancaman dari binatang buas maupun gangguan yang lainnya diusahakan sedemikian mungkin bisa terhindari. Hal ini dilakukan dengan hati-hati, dengan setia. Bahkan jika diperlukan pengorbanan, maka itu juga ia akan lakukan. Peranan gembala bagi domba-dombanya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang kehadirannya ke dalam dunia ini, kehadirannya kepada manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak berjalan sendiri. Dia senantiasa harus berhadapan dengan kuasa serta kekuatan-kekuatan yang lain yang senantiasa datang silih berganti untuk mengganggunya. Hal ini digambarkan lewat gambaran pencuri dan perampok. Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah manusia menghadapi kehidupan dan kematian yang ada di hadapannya? Bagaimana menjalani anugerah kehidupan dari Sang Gembala dan menjauhi kematian yang dilakukan oleh si pencuri dan si perampok itu? Pada ayat 4 diterangkan bahwa jika semua dombanya keluar dan berjalan di depan mereka,
dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal suara Tuhan merupakan cara mengenali kehadirannya. Dalam kesetiaan mendengar suaranya, kita menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Perjalanan bersama dengan gembala baik itu, kita yakin selalu ada pengharapan untuk hari yang lebih baik. Mengenali serta mengikuti perkataan gembala baik menjamin kita tidak sendirian. Apalagi saudara-saudara, dengan fakta yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, dengarkan suaranya terus-menerus di dalam kehidupan ini. Carilah Tuhan dalam hidup kita setiap pribadi, maupun bersama-sama dalam keluarga, maupun dalam persekutuan. Bukankah keterasingan dan tersisih mungkin menjadi faktor yang cukup besar memberikan rasa tidak aman bagi kita manusia? Perasaan terasing dan tersisih tidak selalu berkaitan dengan banyaknya kehadiran dan perjumpaan dengan orang lain, namun lebih kepada seberapa penerimaan dan saling pengertian dapat terwujud. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa kebutuhan akan rasa aman lewat penerimaan dan saling pengertian tersebut kita memiliki di dalam Allah yang berkenan hadir dan melibatkan diri dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, semakin kita membuka diri kita dan disapa oleh suara Sang Gembala baik, semakin mampu kita berjalan dalam tuntunannya. Karena dalam pengenalan akan suara Sang Gembala baik, kita menjauh dari tawaran lain yang bertentangan dengannya. Karena seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh yang konkret saudara-saudara. Kalau di rumah kita memelihara hewan, kalau kita memanggil hewan peliharaan kita, maka ia akan mendengar dan ia akan mencari di mana suara itu. Hewan akan mencari bukan hanya karena mendengar nama hewan tersebut dipanggil, tetapi ia mengenal, ia tahu suara yang memanggil itu. Kalau orang lain yang datang, ia tidak pernah mendengar suara orang yang datang itu, walaupun ia panggil namanya, ia pasti akan menggonggong, karena ia tidak pernah mendengar suara itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, pernahkah kita berusaha untuk mengenal suara Tuhan? Seringkah dalam hidup kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengenal Dia lebih dekat melalui firman-Nya?
Atau mungkin Bapak Ibu selama ini di saat kita akan beribadah pada hari Minggu, lalu bersama-sama kita baru membuka Alkitab. Dari hari Senin sampai hari Sabtu mungkin kita lupa untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Apalagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini, yang benar-benar kita membutuhkan suatu pengharapan, keteguhan kita. Tidak ada lain saudara-saudara, hanya di dalam Dia. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, carilah suara Tuhan, bukalah firman Tuhan. Maka di situ kita akan melihat bagaimana petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita, lalu lakukan dalam hidup kita, dan kita akan mengenal suara Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan gembala baik tidak hanya menghilangkan perasaan terasing dalam diri masing-masing manusia, dalam kesetiaan mengikuti suara gembala baik, kita bahkan dipertemukan dengan umatnya yang juga dituntun oleh suara sang gembala itu. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, di situ menceritakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam gambaran yang indah seperti ini, kita menemukan kembali sumber kehidupan bersama yang dituntun oleh perkataan gembala baik itu. Ketika dunia seringkali memunculkan gambaran yang mau hidup sendiri, tidak peduli, tidak melihat kehadiran yang lain sebagai yang terkait dengan diri kita, perkataan gembala baik mengikat dan mendekatkan bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari atau minggu yang lalu kita menerima penyampaian dari majelis jemaat menghimbau kiranya kepada kita yang berkelebihan dari berkat-berkat Tuhan, kita dihimbau bersama untuk berbagi berkat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri, jangan hanya melihat keluarga kita sendiri, tetapi nyatakanlah kesaksian kita semua lewat pemberian kasih kita kepada sesama kita yang benar-benar membutuhkan dan teristimewa di lingkup jemaat Kanaan. Mari kita wujudkan bersama untuk kebersamaan, saling menolong. Apa yang hendak kita beri kepada sesama yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari kita, walaupun tidak banyak, jumlahnya mungkin kecil, tetapi kita sudah bisa menjadi berkat bagi sesama.
Dan apa yang kita beri tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang hendak diberi kepada kita, umat yang setia kepadanya. Jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi mari kita saling menolong dan saling memperhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semakin kita tunduk terhadap perkataan gembala baik, maka semakin menjauhkan diri dari sikap hidup yang menjauhi dan memusuhi orang lain. Semakin manusia dapat mengenali dan menghidupi perkataan gembala baik itu, semakin manusia dapat hidup dalam pengharapan dan keberanian dan menjauhkan diri dari keputusasaan dan menyerah. Oleh karena itu, saudara-saudara, setialah mendengar dan setia terus-menerus untuk mendalami perkataan gembala baik. Mengapa, saudara? Karena di sanalah sumber kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa untuk memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini kita mendukung kekasih-kekasih kita yang bersuka cita, dan kita berdoa kepada Tuhan, kepada mereka yang benar-benar ada dalam kesulitan. Dan dalam doa syafaat ini, yang pertama kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang berulang tahun. Kita mendoakan yang sakit, pekerjaan jemaat Tuhan, dampak virus corona yang mengakibatkan banyak yang diberhentikan dalam pekerjaan di PHK, dan dampak dari virus corona ini pendapatan yang menurun. Kita doakan pemerintah, aparat, dokter dan medis. Kita doakan yang akan berulang tahun di minggu ke depan, pekerjaan jemaat seminggu yang akan dijalani ke depan, orang tua yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu, keluarga yang tidak bersama-sama dengan kita terpisah oleh karena pekerjaan, pendidikan maupun keluarga, dan pelayan gereja POG Jemaat Kanaan. Kita doakan pengurus PGIW dan PGI. Kita doakan bagi pribadi maupun keluarga yang sudah berpartisipasi untuk membantu kekasih-kekasih kita yang membutuhkan pertolongan oleh karena dampak dari pandemi COVID-19, maupun kepada pribadi ataupun keluarga yang pada seminggu ke depan yang masih akan memberi bantuan untuk menolong sesama. Dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa
kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena kemurahan-Mu dan kasih Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Seminggu kami boleh lalui di dalam anugerah Tuhan, dalam berbagai dinamika kehidupan kami boleh lalui dan kami boleh rasakan. Dan sampai pada saat ini pertolongan Tuhan tetap kami rasakan. Olehnya Bapa, pada saat ini kami ada dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan firman-Mu telah menyapa dan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala baik bagi kami sekalian. Kami sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, kami senantiasa akan mendengarkan suara Tuhan. Kami akan terus belajar dari kebenaran firman-Mu, karena hanya di dalam firman-Mu kami mendapat petunjuk yang terbaik. Olehnya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami pun akan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami selalu hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pekerjaan jemaat-Mu yang telah mereka kerjakan sesuai tupoksi mereka masing-masing. Kami aminkan mereka telah menerima berbagai berkat Tuhan lewat pekerjaan mereka. Olehnya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kesempatan yang Tuhan telah beri kepada mereka di dalam berusaha, di dalam bekerja, sehingga mereka menikmati hasil jerih lelah mereka. Terima kasih ya Bapa atas keberkatan dari Tuhan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini berada di dalam pergumulan oleh karena diberhentikan dari pekerjaan mereka, oleh karena dampak dari virus corona ini, maupun dengan dampak dari virus corona ini membuat pendapatan yang menurun. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang mereka rasakan saat ini, kami memohon lawatan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai mereka sekalian. Hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi mereka, sehingga dengan pertolongan dari Tuhan mereka akan tenang di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini, dan mereka pun dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka lakukan demi mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kami yakini ya Bapa, bahwa di dalam kasih, di dalam kuasa Allah,
tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan tetap mempersiapkan yang terbaik bagi mereka sekalian. Ada saatnya Bapa, mereka akan bersukacita, bergembira oleh karena pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Ekonomi mereka akan membaik kembali, dan pekerjaan mereka pasti Tuhan persiapkan bagi mereka. Sehingga melalui pekerjaan yang hendak mereka kerjakan di hari-hari yang akan datang, mereka pun dapat menerima berkat-Mu demi kebutuhan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, aparat penegak hukum, dokter dan medis yang terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini. Teristimewa ya Bapa, bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit oleh karena virus corona ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Berbagai upaya yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Penanganan yang dilakukan oleh dokter dan medis, Tuhan akan menyatakan kuasa lewat pelayanan yang mereka beri. Mereka yang sakit dapat disembuhkan, sehingga akan memberikan kelegaan dan sukacita bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa bagi mereka yang terus memberikan pelayanan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari bahaya, kecelakaan dan maut, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dan kesemuanya ini ya Bapa, untuk kami sekalian sebagai masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan kehidupan mereka, pribadi maupun keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dokter dan medis, di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita mereka untuk ketambahan usia di minggu yang akan datang ini sesuai tanggal kelahiran mereka. Kami memohon kiranya Bapa, harapan untuk ketambahan usia untuk membawa mereka dalam sukacita benar-benar ya Bapa akan terwujud. Di dalam kasih Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai mereka, sehingga tepat pada waktunya sesuai dengan tanggal kelahiran mereka, mereka boleh menikmati sukacita, dan kembali mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka dan terus bersyukur hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai mereka sekalian. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu. Tuhan bersama dengan mereka, mendampingi kehidupan mereka, memberkati mereka, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini akan dijalani dengan sukacita, serta dalam penyerahan sepenuhnya hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pekerjaan jemaat-Mu yang akan dilakukan seminggu ke depan sesuai pekerjaan mereka masing-masing. Kami memohon kiranya rencana mereka diberkati oleh Tuhan, dan ketika mereka wujud nyatakan dalam pekerjaan sesuai rencana mereka, Tuhan ada bersama, Tuhan menyertai,
menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, sehingga dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan seminggu ke depan akan dijalani dengan sukacita dan semakin membawa mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka maupun di saat-saat mereka bekerja. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan keluarga, dengan jemaat, oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga, oleh karena pekerjaan, dimanapun mereka berada, pertolongan kasih setia Tuhan tetap mereka rasakan. Dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Demikian ya Bapa, bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di Gereja POG Jemaat Kanaan, yang terus memikirkan akan kelangsungan pelayanan, melayani jemaat Tuhan, walaupun bukan dilaksanakan di gereja, dalam pelayanan-pelayanan di rumah yang dipikirkan oleh para pelayan Tuhan. Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kami sekalian, sehingga tugas pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan terus memberkati dan memakai seluruh pelayan Tuhan yang telah Engkau panggil dan utus untuk melayani di Gereja POG Jemaat Kanaan ini. Demikian pengurus PGIW dan PGI yang terus memikirkan keberadaan gereja yang ada di Sulawesi Selatan ini, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan PGI yang terus memikirkan keberadaan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Kebersamaan terus akan tercipta dari jemaat PGIW dan PGI, sehingga gereja ini, persekutuan ini, walaupun diperhadapkan dengan pergumulan oleh karena pandemi COVID-19, kebersamaan dan persekutuan ini tetap akan berjalan dengan baik, dan kesemuanya ini ya Bapa membawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sudah berpartisipasi, membantu, memberi bantuan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari kami akibat dari pandemi COVID-19 ini. Apa yang telah mereka beri ya Bapa, kami percaya tidak akan menjadi kekurangan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus yang kami percaya, yang adalah sumber dari segala berkat, Tuhan terus akan memberkati mereka. Tuhan akan melipat gandakan berkat di dalam kehidupan mereka pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin di minggu ke depan ini akan berpartisipasi, Tuhan pun akan memberkati mereka sekalian. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkati sehingga berguna baik untuk kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami, sukacita kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.